Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini sebagaimana yang lain, setiap Jumat kita saling mengingatkan agar hidup yang sekali, umur yang singkat ini, yang tidak mungkin setelah mati akan kembali lagi, untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa Allah dalam setiap kehidupan kita dan perjalanan kita, dalam pola hidup kita, kapanpun dimanapun kita berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan yang begitu indah kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Satu penggalan hadis ini jamaah sekalian, yang makna terleknya disuruh kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Secara filosofis, sebuah hadis ini mengajak kita agar ketakwaan ini harus berada dalam diri kita, dalam benak kita, dalam kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, tidak mengenal ruang dan waktu. Termasuk jamaah sekalian, hari demi hari berganti, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, takwa Allah akan tetap terjaga istiqomah di dalam diri kita. Bahkan nuwun sewu jamaah sekalian rahimakumullah, setiap akhir tahun apapun, hendaknya sebagai seorang mukmin harus senantiasa melakukan sebuah refleksi. Antara lain refleksi terkait dengan personal kita, syakhsiyah kita, individual kita, atau refleksi dalam konteks berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sebuah firman Allah, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 152 jamaah sekalian, Allah mengajak kita agar senantiasa setiap akhir tahun ini kita merefleksikan diri kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang pandai berzikir dan pandai bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sudahkah selama 2024 ini jamaah sekalian, sampai di penghujung akhir bulan Desember ini jamaah sekalian, kita termasuk orang-orang yang berzikir dalam makna yang seluas-luasnya. Para ulama menjadikan zikir ini dalam 3 dimensi jamaah. Ada zikir bil lisan, zikir bil qalbi atau bil jinan, dan juga ada zikir bil arkan atau bil a'mal jamaah. Jadi zikir yang kita lakukan ini harus benar-benar membekas di dalam kehidupan kita. Tidak sekedar lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, akan tetapi langsung tembus ke dalam sanubari kita dengan setiap untayan kalimat thayyibah yang kita ucapkan, untuk kemudian memperkuat hati kita menjadi hati yang bersih, saqafah nafsiyah, tazkiyatun nafsi, menimbulkan perubahan signifikan di dalam kehidupan kita. Karena hati ini adalah sumber segala perbuatan, perkataan, dan perasaan kita jemaah sekalian. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri seorang insan ini ada segumpal darah, wakila segumpal daging, yang ketika segumpal ini baik, seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah gambaran hati kita yang akan menjadi kabilator di dalam segala gerak-gerik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dengan zikir bil lisan panjenengan, kemudian tembus di dalam hati, sanubari dan perasaan, diharapkan kemudian terimplementasi dalam al-a'mal dan al-arkan, dalam bentuk perbuatan-perbuatan kita. Sudahkah di dalam selama 2024 ini rasa ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang lalu kemudian secara otomatis kita bersyukur kehadirat Allah. Karena Allah memberikan gambaran kepada kita jamaah sekalian, bahwa Allah senantiasa menenteramkan kehidupan kita, membahagiakan pola hidup kita selama kita berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan zikir kepada Allah, hati kita semuanya jemaah sekalian akan ditenteramkan, kehidupan kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita jemaah sekalian, setiap waktu sholat kita, ba'da sholat, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat-sangat luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ya Rabb, tolong kami untuk selalu berzikir dan bersyukur kehadiratmu serta beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Sebuah doa yang diajarkan Rasulullah ini jamaah sekalian, satu sisi menggambarkan betapa mulia dan indahnya syukur, zikir dan ibadah dengan baik ini, atau juga dalam dimensi yang lain menggambarkan bahwa syukur dan zikir ini tidak semudah yang kita ucapkan. Banyak orang yang mengatakan bersyukur, tapi cara bersyukurnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Untuk itu jamaah sekalian, kita perbaiki. Ketika refleksi ini kita lakukan jamaah sekalian, kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, introspeksi diri kita sebelum nanti dihisab di yaumul mizan, hari pertimbangan amal dari kiamat yang akan datang. Setahun ini sudah seberapa banyak zikir-zikir kita, perbuatan-perbuatan kita yang menyangkut indahnya kita berbagi antar sesama. Ya, apalagi tahun ini jamaah sekalian, di 2024 dikenal dengan tahun politik. Dalam konteks jamaiyah, kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, mungkin ada riak-riak sedikit tentang beda pilihan, beda ketentuan, yang kemudian nanti akan menimbulkan perpecahan. Sudahkah kita kemudian bermuhasabah, lalu di tahun 2025 nanti kita adakan satu resolusi agar tahun 2025 nanti secara pribadi kita menjadi orang-orang yang pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki ibadah kita jamaah sekalian. Kita sempurnakan amal-amal soleh kita. Kita berbanyak amal-amal kebaikan kita, termasuk juga berbuat baik kepada sesama kita. Apalagi jamaah sekalian rahimakumullah, nanti kita akan menjelang Indonesia Emas yang tentu memberikan satu sumbangsih bagi kita agar berperan aktif di dalam berbangsa dan bernegara. Lalu yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, sudahkah kita menyesuaikan dengan firman Allah yang di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, Allah menegaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sudahkah kita memiliki perhatian secara komprehensif, secara optimal kepada anak-anak kita, putra-putri kita, istri kita? Sudahkah sesuai dengan apa yang diberikan satu indah kalimat Rasulullah, baiti jannati, rumah yang membawa menghantarkan kita ke surga bersama dengan seluruh anggota keluarga. Ini yang kita harapkan jamaah sekalian. Maka diajak anak-anak kita untuk beribadah, berakhlakul karimah. Sudahkah anak-anak kita sudah kita ajarkan akhlak-akhlak di dalam kehidupan mereka? Karena akhir-akhir ini jamaah sekalian, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata kita, ada beberapa dekadensi moral yang cukup memprihatinkan kita jemaah sekalian. Anak didik kita, generasi kita, jadikan generasi-generasi yang muttaqin, jadikan generasi-generasi yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan Allah tentang sebuah doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu sisi Allah mengajarkan doa kepada kita, sebuah pengharapan agar istri kita, putra-putri kita menjadi anggota keluarga yang membahagiakan kita dengan ketakwaan mereka, dengan istiqomah ibadah mereka, dengan kemuliaan adab, akhlak, etika mereka yang kemudian mencerahkan pandangan mata kita. Tapi di sisi yang lain yang jauh lebih penting jemaah sekalian, di akhir kalimat Allah ini,
waj'alna lil muttaqina imama. Ini secara tidak langsung Allah menyindir kita. Kalau menginginkan keluarga yang bertakwa, yang membahagiakan kita, yang menghantarkan kita bersama keluarga ke surga, maka jangan lupa jadikan diri kita role model terhadap mereka. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, figur-figur, contoh-contoh teladan, qudwah, uswah bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita juga kemudian meniru kita yang terbaik dari diri kita. Jangan sampai kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, sedangkan orang tuanya kadang-kadang jauh dari hal yang kita inginkan itu sendiri. Menginginkan agar anak-anak kita datang ke masjid, sholat berjamaah, sementara orang tuanya sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Maka Allah di surah Al-Munafiqun ayat 9 itu menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman itu jangan sampai terlena, terlupa, terlalai, jauh dari ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, hanya gara-gara sibuk dengan harta bendanya, keturunannya, keluarganya. Dan ini jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka yang demikian itu adalah orang yang rugi. Konotasinya jamaah sekalian, kalau kita ingin beruntung di refleksi di tahun 2024 ini, yang pertama, marilah kita introspeksi diri kita. Mungkin selama ini antara baik dan buruk kita timbang sendiri. Diri kita yang lebih tahu di samping Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lalu kemudian yang kedua, bermusyawarah, bermusabaqah, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kita perbaiki nanti di resolusi tahun depan ini jamaah sekalian, agar tilawah kita, istiqomah ngaji kita, jamaah kita tingkatkan lagi, termasuk kita bermasyarakat, menjaga ukhuwah kita, persatuan kita, kebersamaan kita dalam tiga negara Republik Indonesia yang tercinta. Itu yang kita harapkan jamaah sekalian, agar sebuah pesan indah dalam doa kita yang sering disebut dengan doa sabu jagat akan terimplementasi menjadi sebuah faktual di dalam kehidupan kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, curah limpahkan, berikan kepada kami sebuah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini dan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat yang Engkau ridhoi. Jauhkan kami dari siksa api neraka, wa qina adzabannar. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dengan refleksi ini kita jadikan tahun 2025 adalah sebuah resolusi agar yang buruk tidak akan terulang kembali. Dalam bahasa hadis, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika mungkin tahun ini ada keburukan-keburukan, nanti di tahun depan kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersyukur. Insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatan kepada panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya min ahlil muttaqin. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan panjenengan semua untuk yang kedua kali ini menggarisbawahi agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah menjaga diri kita
menjaga keluarga kita, dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki atensi kepada sesamanya, apalagi sesama muslim. Kita tahu saudara-saudara kita baik yang ada di Indonesia, apalagi di Palestina, di tempat-tempat lain, dan juga saudara-saudara kita yang lain. Kita jaga toleransi kita jaga kebersamaan kita, atensi kita untuk saling mengulurkan tangan-tangan indah kita untuk menjaga kebersamaan kita dengan bingkai rahmatan lil alamin. Insyaallah Allah akan turunkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semuanya, bangsa Indonesia, keluarga kita, dan khususnya diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamilna bil 'afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa 'adzna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Ghafur. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, orang-orang yang mengasuh kami, membimbing kami. Allah ya Rabb, terimalah taubat kami. Dari Jumat yang mulia ini ya Allah, muliakan kehidupan kami, cukupi rezeki kami, sehatkan jiwa raga kami, panjangkan usia kami dengan umur yang barakah ya Allah, memberikan rezeki yang melimpah untuk bekal ibadah, istiqomah, berzakat, infak, sedekah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah. Allah ya Rabb, mudahkan kami salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjidil Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, bersolawat di depan makam Rasulullah, dan berdoa mustajabah di depan Raudhah. Allah ya Rabb, ij'alna wa iyyana wa iyyahum wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Baitus Salam di Dinkes Provinsi Jawa Timur ini ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli ittihad wal ukhuwah wa ahli barakah wa ahli karamah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ada imamnya, ada imamnya, langsung.